Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami di dalam ibadah minggu yang kami laksanakan di rumah tangga kami masing-masing dalam masa PPKM ini. Di tengah-tengah ibadah yang kami laksanakan di rumah masing-masing, kami hendak membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan-Mu. Baik tutur kata kami, baik pikiran kami, maupun setiap perbuatan kami. Karena itu Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Bapa, ampunilah kami semua atas segala pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah melalui pengampunan daripada-Mu, kami dikuduskan, disucikan, dan dilayakan untuk datang kepada-Mu, bahkan kami dilayakan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik atas pengampunan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan sekarang kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kuasa Roh Kudus, tolonglah kami semua, sertai kami semua. Berikanlah pemahaman-pemahaman yang baru bagi kami semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan menguatkan dan memberkati kehidupan kami, untuk kami dapat lakukan dalam hidup setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah buat kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi di rumah tangga kita masing-masing, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita dan silakan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Perikop yang tertulis adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, saudara-saudaraku, demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi kita semua yang mau selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Salam. Ya saudara, kembali di masa PPKM ini kita kembali harus beribadah secara online di rumah tangga kita masing-masing untuk mematuhi akan pemerintah melalui edaran gubernur dan juga surat himbauan dari sinode. Jadi hari ini tanggal 11 dan juga minggu depan tanggal 18 kita akan ibadah online di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan berkati, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya kalau ada keluarga kita yang akan meninggal atau sebelum mengembuskan napas yang terakhir, biasanya orang yang mau meninggal itu, entah dia orang tua kita, entah keluarga kita, biasanya sekalipun tidak semua ya, tetapi beberapa di antaranya biasanya menyampaikan amanat atau pesan kepada kita yang masih hidup. Dan amanat itu disampaikan agar supaya kita menyampaikan kepada siapa amanat atau pesan itu akan disampaikan. Dan saudara, ketika kita menerima amanat atau pesan itu, maka kita pun akan sungguh-sungguh melakukan. Kita akan mau cepat untuk menyampaikan akan amanat itu. Karena kita berpikir bahwa itu adalah amanat yang terakhir yang disampaikan sebelum orang tersebut meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sehingga kita pun bergegas secepat mungkin kalau bisa amanat pesan itu kita laksanakan. Atau Bapak Ibu, jangankan orang yang akan meninggal, di antara kita yang masih hidup pun, seringkali kita mendapat pesan dari seseorang, entah dari sahabat kita, orang tua, rekan, teman, untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan ketika kita menerima pesan itu, kita juga akan bergegas untuk menyampaikan pesan itu kepada orang yang dituju. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan amanat yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita? Sudahkah kita sebagai gereja, sudahkah kita sebagai orang percaya melakukan amanat itu? Sudahkah kita menyampaikan amanat itu kepada semua orang? Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca bersama pada hari ini adalah sebuah amanat, sebuah pesan, sebuah perintah yang diberikan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang percaya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ibu bapak saudara, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amanat itu sama arti dengan pesan, itu sama arti dengan perintah. Oleh karena ini adalah sebuah perintah atau sebuah amanat yang diberikan langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara, biasanya amanat ini dikenal dengan nama amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus.
amanat agung, yaitu sebuah perintah. Sebuah perintah langsung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Baik murid-muridnya pada zaman Tuhan Yesus waktu itu, maupun murid-murid gereja pada masa sekarang, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa isi amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 19 sampai 20, maka sesungguhnya di sana tercatat ada 3 perintah yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita. Yang pertama adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua adalah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kusampaikan atau yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudaraku yang Tuhan berkati, kata pergilah dalam ayat 19 ini, saudara, ini merupakan sebuah perintah. Sebuah perintah dari Tuhan Yesus yang tidak bisa ditawar-tawar. Perintah langsung yang harus dilakukan. Artinya bahwa perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, adalah sebuah perintah yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi tawar-menawar di dalamnya, karena inilah perintah langsung yang disampaikan oleh Sang Guru Agung, Guru Besar, Sang Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagai gereja kita harus melakukan akan perintah ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, seorang pakar teolog dan juga seorang penulis buku terkenal yang bernama Dr. Andar Ismail, dalam bukunya yang berjudul Selamat Berkiprah, dia mengatakan bahwa makna menjadi murid dalam amanat agung Tuhan Yesus ini adalah bagaimana para murid mau mengikuti teladan Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus, dan mau melakukan kehendaknya yang dinyatakan lewat perilaku kehidupannya setiap hari. Sehingga orang lain yang melihatnya akan tertarik dan juga mau menjadi murid Kristus. Itu yang dikatakan oleh Dr. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berkiprah. Artinya bahwa dia mau menyampaikan bahwa perintah utama dari Tuhan Yesus adalah pentingnya kesaksian. Pentingnya kesaksian dalam kehidupan setiap orang percaya sebagai murid Tuhan. Jadi saudara, sebuah kesaksian yang kita beritakan itu bisa melalui perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan langsung. Bisa juga melalui setiap perbuatan-perbuatan kita, setiap tutur kata kita, setiap kelakuan kita yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebab apa saudara? Sebab kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita setiap hari seperti Alkitab yang terbuka. Kehidupan saudara dan saya adalah Alkitab yang terbuka, yang selalu dibaca, yang selalu dilihat oleh semua orang. Karena itu kalau saudara dan saya adalah Alkitab yang terbuka, yang selalu dilihat dan dibaca oleh semua orang, maka hendaknya kita dapat melakukan segala hal yang baik bagi semua orang melalui kehidupan kita. Karena itu merupakan kesaksian hidup yang kita tunjukkan, yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, perintah yang kedua yaitu setiap orang yang menjadi murid Kristus harus diteguhkan dalam baptisan kudus.
Saudara-saudaraku, baptisan merupakan tanda, merupakan meterai bahwa setiap orang yang dibaptiskan telah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menerima baptisan kudus. Dan baptisan ini harus dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan kasihi, kemudian bagian yang ketiga yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mau menekankan kepada kita semua bahwa pengajaran adalah sebuah hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh gereja. Kenapa demikian, saudara? Oleh karena setiap orang percaya dapat bertumbuh dan bertumbuh dalam imannya kalau dia terus mendapatkan pengajaran-pengajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui para muridnya, melalui gerejanya, yaitu pengajaran-pengajaran rohani yang akan terus membentuk pribadinya menjadi pribadi yang kuat di dalam imannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang bukan saja percaya dan dibaptis, tetapi mereka juga harus betul-betul mengenal siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian mereka pun akan mengerti kewajiban-kewajiban apa yang harus mereka lakukan sebagai pengikut Kristus. Bahkan saudara, setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, itu akan membuat iman mereka, iman setiap orang akan semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka pun akan mencapai kesempurnaan di dalam imannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah 3 perintah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, gereja lakukan dalam kehidupan setiap hari. Pertanyaan saya, kepada siapa? Kepada siapa perintah ini diberikan? Apakah hanya kepada para murid, para rasul pada zaman Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Perintah yang Tuhan Yesus sampaikan, amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, ini diberikan kepada kita semua, kepada setiap orang yang percaya Yesus, kepada setiap murid-murid Kristus, untuk menyampaikan, untuk memberitakan kepada semua orang. Memang betul saudara, perintah atau amanat agung yang Tuhan berikan ini bukanlah sebuah hal atau tugas yang mudah bagi para rasul pada masa itu dan juga bagi kita gereja di masa kini. Namun saudara, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan amanat atau perintah ini kepada kita, maka kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga menyertai dengan sebuah jaminan. Dalam ayat 20 tadi Tuhan Yesus katakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan amanat perintah ini kepada kita, maka hal itu disertai dengan sebuah janji penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah tugas yang besar, namun juga disertai dengan kuasa yang besar. Sehingga saudara, tidak ada yang mustahil untuk Allah melakukan segala sesuatu melalui kehidupan kita, orang percaya. Lalu bagaimana saudara dengan gereja di masa kini? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita masih tetap setia dan taat menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita?
Ibu bapak saudaraku, yang namanya sebuah amanat itu harus dikerjakan. Tidak bisa tidak. Dan saudara, ketika kita mau mengerjakannya, ketika kita mau melakukannya, maka sesungguhnya hal itu akan menjadi sebuah berkat. Menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi kita. Oleh karena ketaatan kita kepada yang memberikan amanat agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, apapun tantangan dalam kehidupan kita, perintah Tuhan bagi kita harus kita laksanakan. Kita harus terus bersaksi bagi dunia ini. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang menjadi berkat bagi orang, melalui kesaksian hidup kita, melalui sikap hidup yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka dengan demikian, apa yang kita lakukan akan selalu menyenangkan hati Tuhan dan akan terus menjadi berkat bagi dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.